Pernah nggak sih, kalian lagi jalan-jalan gitu, terus lihat seekor burung yang sekilas kelihatannya kayak, oh, merpati. Tapi pas diperhatiin lebih deket, kok beda ya? Kok kayak lebih agung, kayak merpati yang baru naik jabatan jadi direktur utama gitu. Nah, kemungkinan besar yang kalian lihat itu bukan merpati biasa yang sering nongkrong di taman kota, tapi saudaranya yang jauh lebih eksotis dan jujur aja lebih keren, mambruk. Burung ini sering banget bikin orang salah sangka. Padahal kalau kita kenal lebih dalam, dia punya keunikan yang luar biasa, yang bikin merpati biasa kelihatan kayak figuran di filmnya sendiri. Mambruk ini semacam selebriti di dunia perburungan, yang sayangnya masih banyak yang belum kenal. Di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat kenalan lebih jauh sama sosok yang luar biasa ini. Kita bakal ngebongkar fakta-fakta menarik tentang mambruk yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Kenapa dia begitu spesial? Apa yang ngebedain dia dari jutaan merpati lain di dunia ini? Ini bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal cerita di baliknya, soal suaranya yang khas, sampai ke statusnya yang ternyata cukup mengkhawatirkan. Gua merasa sebagai sesama penghuni planet ini, kita perlu tahu cerita-cerita seperti ini. Cerita tentang makhluk indah yang berbagi rumah dengan kita, tapi seringkali terlupakan. Jadi, siapin cemilan dan mari kita mulai petualangan kita buat mengenal mambruk lebih dekat. Gue jamin, setelah nonton video ini, cara kalian memandang burung yang mirip merpati bakal berubah selamanya. Kalian bakal sadar kalau di balik penampilan yang sekilas mirip itu, ada sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan cerita yang layak untuk kita simak bersama. Ini nih kisah tentang burung, kekayaan alam yang kita miliki dan perlu kita jaga. Yuk, kita mulai. Jadi, hal pertama yang harus kita tahu dan ini penting banget. Mambruk itu bukan burung kosmopolitan yang bisa kita temuin di sembarang tempat. Dia bukan kayak anak gaul Jakarta Selatan yang ada di setiap coffee shop. Mambruk ini sangat eksklusif. Dia adalah burung endemik. Artinya, dia cuma bisa ditemukan di satu wilayah spesifik di muka bumi ini, yaitu di tanah Papua dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Bayangin, dari sekian luasnya dunia, dia memilih Papua sebagai rumahnya. Ini yang bikin dia jadi salah satu harta karun hayati Indonesia yang paling berharga. Dia adalah bukti nyata betapa kayanya alam kita, punya produk yang gak ada di negara lain. Keberadaannya yang terbatas di Papua ini juga yang membentuk karakternya. Dia hidup di hutan-hutan dataran rendah, hutan rawa dan hutan sagu. Dia bukan burung yang suka hinggap di kabel listrik atau atap rumah warga. Dia lebih suka berjalan-jalan dengan anggun di lantai hutan, mencari makanannya berupa biji-bijian dan buah-buahan yang jatuh. Jadi, kalau kalian suatu saat nanti punya kesempatan buat menjelajahi hutan Papua, dan tiba-tiba ketemu makhluk agung ini lagi jalan santai, anggap aja kalian lagi ketemu selebriti papan atas yang lagi liburan. Karena memang sespesial itu keberadaannya, sebuah permata yang tersembunyi di belantara timur Indonesia. Sekarang kita bahas bagian yang paling ikonik, yang bikin orang langsung sadar kalau ini bukan merpati biasa, mahkotanya. Coba deh perhatiin. Di atas kepalanya itu ada semacam mahkota yang terbuat dari bulu-bulu halus, tipis, dan menjuntai dengan anggunnya. Bentuknya itu kayak kipas renda yang rumit dan elegan, warnanya biru keabuan dengan ujung berwarna putih. Ini bukan sekadar hiasan, ini adalah sebuah statement. Kalau merpati biasa, itu ibarat orang yang pakai kaos oblong. Mambruk ini ibarat bangsawan yang datang ke pesta dengan hiasan kepala paling megah. Mahkota inilah yang jadi ciri khas utamanya, yang membedakannya dari semua jenis merpati lain di dunia. Mahkota ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Dalam dunia hewan, penampilan seringkali punya fungsi penting, terutama untuk menarik perhatian lawan jenis. Mahkota bulu yang indah ini kemungkinan besar digunakan oleh mambruk jantan untuk memikat betina saat musim kawin. Semakin megah dan terawat mahkotanya, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pasangan. Jadi di balik keindahannya, ada sebuah perjuangan untuk melanjutkan keturunan. Ini adalah fashion show alam liar, di mana setiap helai bulu di mahkotanya itu punya peran penting dalam drama kehidupan dan kelangsungan spesies mereka. Benar-benar sebuah mahakarya desain dari alam ya. Mungkin dari tadi kita bandingin mambruk sama merpati biasa, tapi ada satu hal yang bikin perbandingan ini jadi agak kurang adil ukuran.
Kalau kita jejerin mambruk di sebelah merpati yang biasa kita lihat di alun-alun, perbedaannya bakal kelihatan drastis banget. Mambruk ini bukan cuma merpati besar, dia adalah salah satu spesies merpati terbesar di dunia. Ukurannya bisa mencapai panjang 75 cm, hampir seukuran ayam kalkun kecil, dengan berat bisa sampai 2,5 kg. Coba bayangin, merpati seberat itu. Kalau dia hinggap di genteng rumah, mungkin gentengnya bisa retak. Ukurannya yang raksasa ini tentu aja bukan tanpa alasan. Hidup di lantai hutan Papua yang penuh dengan potensi predator membuat ukuran tubuh yang besar menjadi sebuah keuntungan. Tubuhnya yang besar dan kokoh membuatnya tidak mudah menjadi mangsa bagi hewan-hewan pemangsa yang lebih kecil. Selain itu, ukurannya juga memungkinkan dia untuk memakan buah-buahan yang lebih besar, yang tidak bisa dimakan oleh burung-burung lain. Dia jadi semacam raja di lantai hutan untuk urusan mencari makan. Jadi, statusnya sebagai merpati terbesar di dunia, bukan cuma gelar, tapi juga sebuah adaptasi krusial yang membantunya bertahan hidup di habitat aslinya yang liar dan penuh tantangan. Kalau kita ngomongin merpati, suara yang langsung kebayang di kepala kita, mungkin suara kur-kur-kur yang lembut dan menenangkan kan? Nah, lupakan suara itu kalau kita lagi bahas mambruk. Suara burung ini jauh dari kata lembut. Suaranya itu dalam, keras, dan punya gema yang khas, lebih mirip suara drum yang dipukul perlahan tapi mantap. Suaranya sering dideskripsikan seperti boom-boom atau whoop-whoop yang dalam, dan bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh di dalam keheningan hutan. Ini bukan suara yang bakal kalian harapkan keluar dari seekor burung yang kelihatan anggun. Ini suara yang punya wibawa. Suara yang unik ini punya fungsi komunikasi yang sangat penting, terutama di habitatnya yang berupa hutan lebat. Di tempat di mana pandangan seringkali terhalang oleh pepohonan rapat, suara menjadi alat utama untuk menandai wilayah kekuasaan dan untuk memanggil pasangan. Suaranya yang dalam dan berfrekuensi rendah, mampu merambat lebih jauh menembus vegetasi hutan yang padat. Jadi, setiap kali seekor mambruk mengeluarkan suara boom-boom yang khas itu, dia sebenarnya sedang mengirimkan pesan. Ini daerahku, atau aku di sini, di mana kamu? Sebuah sistem komunikasi yang sederhana, tapi sangat efektif, yang sekali lagi menunjukkan betapa sempurnanya ia beradaptasi dengan Rumeitzer. Di balik semua keagungan dan keunikannya, ada satu fakta yang menyedihkan dan harus kita hadapi bersama. Mambruk, sang merpati bermahkota ini, statusnya saat ini terancam. International Union for Conservation of Nature, atau IUCN, memasukkan beberapa spesies mambruk ke dalam kategori near threatened, atau hampir terancam, dan bahkan vulnerable, atau rentan. Artinya, populasi mereka di alam liar terus mengalami penurunan, dan jika kita tidak melakukan apa-apa, suatu saat nanti, kita mungkin hanya bisa melihat keindahan mereka dari foto atau video seperti ini. Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Makhluk seindah ini justru sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ancaman terbesar bagi mambruk datang dari dua arah. Pertama adalah perburuan liar. Karena ukurannya yang besar dan dagingnya yang dianggap lezat, mambruk sering menjadi target perburuan. Mahkotanya yang indah juga terkadang diambil untuk dijadikan hiasan. Ancaman kedua, dan ini yang paling masif, adalah hilangnya habitat. Penebangan hutan untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan secara perlahan tapi pasti merenggut rumah mereka. Hutan tempat mereka mencari makan, berkembang biak, dan berlindung semakin menyempit dari hari ke hari. Mereka kehilangan tempat tinggal, dan pada akhirnya kehilangan harapan untuk bertahan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita sadari. Setelah mendengar semua cerita tentang mambruk tadi, dari keindahannya, keunikannya, sampai ke statusnya yang mengkhawatirkan, mungkin ada pertanyaan yang muncul di benak kita. Terus, kita bisa apa? Mungkin kita merasa kecil dan tak berdaya menghadapi masalah sebesar ini. Tapi percayalah, kepedulian itu selalu dimulai dari langkah kecil. Langkah pertama adalah dengan mengetahui dan menyebarkan cerita ini. Dengan kalian menonton video ini sampai akhir, kalian sudah berkontribusi untuk tidak membiarkan cerita mambruk ini hilang begitu saja. Semakin banyak orang yang tahu dan peduli, semakin besar suara kita untuk menuntut perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Menjaga mambruk berarti juga menjaga rumahnya, yaitu hutan Papua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa Indonesia.
Kita bisa mendukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja di lapangan, memilih produk yang tidak berasal dari perusakan hutan. Dan yang terpenting, terus mengedukasi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Mambruk hanyalah satu dari ribuan spesies endemik luar biasa yang dimiliki Indonesia. Kehilangan satu saja dari mereka adalah kehilangan yang tak akan pernah bisa tergantikan. Mereka adalah bagian dari identitas kita, warisan alam yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kenalan lebih jauh dengan Mambruk bersama gue. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan menumbuhkan rasa cinta kita pada kekayaan alam Indonesia. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin terus belajar tentang hal-hal menarik lainnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. My name's Trudy Pelagrenggokti. Spades a garanshinting punya.